awal-awal saya berkenalan mereka, mereka itu senantiasa mengajak saya mengaji. Jadi ajaran-ajarannya menurut Islam yang memang syariat. Lama kelamaan diajak ikut pengajian mereka untuk mengangkat semangat untuk membela kaum muslimin. Ya, akhirnya dibukalah ayat-ayat tentang jihad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Salam presisi. Masih bersama saya Abdi Mari dan juga tim dari podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah, tentu dengan sejumlah narasumber yang kami hadirkan untuk Anda sebagai pengingat, sebagai sesuatu hal yang bisa menjadi bekal Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hari ini kita dalam spesial Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, tentu dengan tema besar sebagai Hari Kemerdekaan. Kita menghadirkan narasumber yang ada hubungannya juga dengan Hari Kemerdekaan dan juga bagaimana menjalani waktu mereka di masa lalu, kemudian saat ini menjalani kehidupan di Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan narasumber saya hari ini dengan tema kembalinya ex-napiter ke pangkuan NKRI, beliau adalah Akbar, salah satu dari ex-narapidana terorisme yang pernah menjalani hukuman dan sekarang sudah kembali ke pangkuan Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum, Akbar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan sudah sangat segar, sehat. Kemudian juga seperti halnya mungkin manusia Indonesia sebelumnya yang terlahir fitrah, terlahir merdeka dan sebagainya. Kalau kita lihat tema besar ini, Akbar, kembalinya ex-napiter ke pangkuan NKRI, ini tentu ada hubungannya dengan Akbar juga. Siap. Akbar pernah terlibat sesuatu di masa lalu? Pernah, di masa lalu saya salah satu anggota Santoso MIT Poso. MIT, ya. Poso. Bagaimana bisa kenal dengan Santoso? Kemudian bagaimana bisa akhirnya terlibat secara mendalam dengan Santoso dan kawan-kawan? Awalnya di tahun 2007 saya terkena kasus 351. Akhirnya saya dijebloskan ke dalam penjara dan di lapas Petobo bertemulah sama kasus-kasus teroris Poso pada saat itu. Kenal di dalam penjara? Akhirnya kenal di dalam penjara dan mendapat pemahaman ini pun di dalam penjara. Berarti hal-hal yang berbau radikalisme itu bukan hanya didapat di luar, tapi juga di dalam penjara. Nah, kenal sama siapa waktu itu? Kebetulan pernah podcast juga di sini 1 tahun lalu kalau tidak salah, itu Ustadz Imran. Oh, Ustadz Imran. Iya. Kenal di dalam, kemudian berbaur sama mereka, kemudian masuklah paham-paham itu. Siap. Nah, ketika bergaul sama teman-teman yang ada di dalam lapas, apa yang kemudian terpikir dalam benaknya Akbar untuk ikut bergabung sama mereka? Panggilan iman pertama ya. Ya. Karena awal-awal saya berkenalan mereka, mereka itu senantiasa mengajak saya mengaji. Jadi ajaran-ajarannya menurut Islam yang memang syariat. Jadi diajar mengaji, ajar sholat. Akhirnya mulailah lama kelamaan diajak ikut pengajian mereka, dan Ustadz Imran langsung yang isi kajiannya. Akhirnya diceritakanlah tentang kejadian Poso di mana kaum muslimin dibantai. Akhirnya untuk mengangkat semangat untuk membela kaum muslimin, ya, akhirnya dibukalah ayat-ayat tentang jihad. Akhirnya terpanggil tanpa saya sadari ada ilmu-ilmu agama yang dasar yang belum saya pelajari. Akhirnya saya termakan dengan pemahaman-pemahaman tentang radikalisme. Nah, waktu kena masuk di penjara di pertama itu, maksudnya berapa lama? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah keluar, kemudian setelah saya bebas, saya diarahkan lagi ikut pengajian di Palu. Oh, di Palu. Di salah satu tempat di sini. Iya. Nah, di dalam pengajian itulah yang mempertebal keyakinan untuk ikut bergabung sama mereka. Betul sekali. Gitu. Nah, kemudian ikut terlibat langsung ke Poso, dari Palu ke Poso? Itu nanti Atas ajakan atau ada niat? Memang dari
ajakan, akhirnya timbullah itu niat. Jadi semenjak kasus penembakan BCA, Ya. nah, disitulah saya mulai tambah meyakinkan bahwa ini jalannya Mujahid. Nah ini itu titik awal ketika Akbar terlibat dengan kasus-kasus terorisme di Sulawesi Tengah. Kemudian setelah itu tentunya ditangkap dulu oleh pihak kepolisian. Iya. Setelah terlibat di Gunung Biru bersama Santoso. Iya. Ditangkapnya itu ketika berada di mana? Saya pada saat itu di Palu. Pada saat itu saya mengurusi orang Uighur yang akan masuk. Yang mau bergabung ke Poso. Itu yang sudah bergabung atau baru akan masuk? Ini yang baru mau bergabung itu. Baru mau bergabung. Yang akhirnya kemarin itu juga ditangkap. Nah, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Iya. Itu sedang mengurusi itu atau sedang akan bersiap untuk menuju ke Poso? Pada saat itu orang Uighurnya itu saya perintahkan dulu, ada namanya teman saya dulu itu Saiful Priyatna. Jadi Saiful Priyatna inilah yang saya perintahkan dulu untuk menjemput orang Uighur ini. Dijemputnya di Makassar. Dari Makassar langsung OTW ke Poso. Cuma lantaran di situ miskomunikasi, Ipul berkoordinasi dengan Muhtar, pada saat itu Muhtar HP-nya tidak aktif, akhirnya singgahlah di Palu. Disitulah akhirnya di situ sudah mulai kacau dengan perencanaan awal. Ya, itulah. terenduslah oleh teman-teman kepolisian dan akhirnya ditangkap. Nah, masuknya berapa lama? Kenanya. Masuk penjaranya berapa lama? 7 tahun 6 bulan. 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itulah kemudian ada nilai-nilai kebaikan yang kemudian ditangkap oleh Akbar dan teman-teman, sehingga melihat bahwa ajaran-ajaran sebelumnya itu adalah ajaran-ajaran yang mungkin tidak berkenan dengan Pancasila dan juga NKRI. Seperti itu. Itu dari mana kemudian titik balik titik awal sehingga Akbar melihat bahwa ini jalan saya tidak benar ini? Jadi akhirnya saya itu pribadi semenjak menjalani masa tahanan itu kami belajar lagi. Saya, teman-teman belajar lagi, kaji lagi. Apa kekeliruan di pergerakan kita ini yang mengatasnamakan agama sebagai jalan jihad. Kita belajar lagi, ternyata banyak. Kalau saya pribadi ya, dengan ilmu sedikit ini, saya belajar lagi bahwa banyak kekeliruan. Akhirnya saya buka lagi Al-Quran itu, belajar lagi, ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Kebaikan untuk alam semesta. Iya, rahmat untuk alam semesta. Akhirnya saya belajar lagi, dapatlah ayat-ayat dan kisah-kisah sahabat-sahabat terdahulu bahwa tidak semudah itu mengkafirkan seseorang. Ini kan rata-rata kan pemahaman yang dimasukkan kepada teman-teman yang akhirnya berpikir radikal itu adalah ayat-ayat yang dipotong, kemudian itu yang berulang-ulang untuk dibacakan kepada teman-teman, sehingga itulah yang tertanam dalam pikiran. Nah, ketika berada di penjara kemudian sadar Akbar dan teman-teman bahwa ayat-ayat dulu yang potongan-potongan ayat yang dulu yang dimasukkan kepada Akbar dan teman-teman itu adalah potongan-potongan ayat yang mungkin seharusnya tidak tidak masuk dalam ajaran-ajaran yang harusnya dipahami, begitu Akbar ya. Jadi di samping kami belajar lagi, ada satu kejadian itu yang akhirnya kami berpikir kembali. Dulunya kami mengkafirkan polisi ini mengkafirkan dulu. Tapi setelah kami ditangkap itu justru yang memanusiakan kami justru dari Polri itu sendiri, terkhusus dari Densus 88. Yang mana mereka menangani kami itu tidak menganggap kami ini musuh. Karena kalau kita mau bicara ke belakang, yang mana Densus 88 ini seperti yang dijelaskan Santoso lawan utama kita. Jadi kalau Densus juga mau membalas ini statement ini, berarti dia menganggap itu orang lawan. Jadi pada saat kami ditangkap, kami bukan tahanan tapi tawanan. Ya, tapi ternyata justru itu terbalik. Justru Densus ayomi kita dengan hati. Kita dikasih makan,
yang mana dulu kita mau bunuh orang. Justru jadi berteman. Mereka yang lebih memanusiakan Akbar dan teman-teman. Kami berpikir, yang dulunya kami anggap musuh, yang kami mau bunuh, justru mereka yang mengayomi kami, mereka yang memanusiakan kami, mereka yang mengurusi kami di dalam. Akhirnya itu jadi awal titik balik. Mulailah dari situ belajar lagi, ternyata banyak kekeliruan. Justru mencerminkan kegiatan-kegiatannya Khawarij, yang mana sejarah sudah mencatat. Nah, kemudian Akbar memutuskan untuk meninggalkan paham radikalisme itu setelah kemudian mendapat banyak pelajaran-pelajaran positif dari aparat kepolisian. Nah, titik awalnya itu dimulai dari mana? Pada saat saya selesai vonis, saya bertanya sama hakim saya dan jaksa saya, Pak, setelah saya divonis saya mau diarahkan kemana? Kalau negara mau saya kembali setelah vonis, kasih pulang saya. Jangan saya ditahan menjalani hukuman itu di Jawa, jauh dari keluarga. Kasih dekat saya dengan keluarga, supaya saya fokus pemikiran saya dan hati saya sama keluarga. Karena pemahaman-pemahaman ini, terkadang kita sudah mau kembali karena lingkungan kita dikasih selapas dengan ustadz-ustadz atau teman-teman yang masih keras, masih berpikir radikal gitu kan. Tak putar ulang. Betul. Berarti lingkungan di dalam penjara juga itu berpengaruh. Sangat. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin meninggalkan paham-paham radikalisme kemudian masih dicampurkan dengan teman-teman yang masih berpikir radikal, tentu yang kemarin ada niat untuk kembali ke pangkuan malah mengarah lagi ke arah yang lebih radikal. Nah, Akbar, kalau peran keluarga merubah Akbar yang dulu menjadi Akbar yang sekarang yang lebih NKRI dan juga lebih paham terhadap hal-hal yang berbau kebaikan dan kebajikan, itu seperti apa? Peran keluarga, tokoh agama dan sebagainya seperti apa? Alhamdulillah mereka support dengan perubahan yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ini, dan mereka selalu mengingatkan bahwa Islam itu tidak harus dengan kekerasan, dakwah itu tidak harus dengan senjata. Keluarga juga memberikan support, memberikan advice, alhamdulillah, masukan dan sebagainya. Ketika di penjara, keluarga sering melakukan kunjungan. Waktu di Jawa belum pernah. Setelah saya pindah, alhamdulillah akhirnya saya diterima, permohonan saya dipindahkan ke Lapas Petobo. Berapa lama di Jawa kemudian pindah di Petobo? Sekitar 1,5 tahun saya di Jawa, di Makobrimob. Di Makobrimob, kemudian dipindahkan ke Lapas Petobo. Setelah itu mulai rutin lah, orang tua, keluarga jenguk seminggu sekali. Di dalam lapas apa kegiatan yang dilakukan? Ya seperti napi pada umumnya. Pagi bangun, olahraga, kemudian sholat, pada jam sholat. Alhamdulillah dikasih di masjid, sholat di masjid terus, sore olahraga, bola lagi. Berbaur sama napi-napi yang umum. Alhamdulillah berbaur sama napi umum. Kemudian ada juga hal-hal berbau pendidikan di situ, di dalam lapas. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan yang dulu tertunda. Akhirnya saya ujian paket C di lapas. Di dalam lapas. Ada hikmahnya juga. Dulu terputus SMA-nya, kemudian diselesaikan paket C-nya di dalam lapas. Nah, ada hal yang menarik, Akbar. Tadi Akbar cerita bahwa dari Makobrimob di Jakarta selama 1,5 tahun, kemudian dipindahkan ke Lapas Petobo. Vonis bebasnya di Lapas Petobo atau di lapas lain? Akhirnya pada saat gempa kami dipindah. Dipindah. Alhamdulillah saya pindahannya hanya ke Lapas Luwu. Lapas Luwu masih dekat juga gitu kan? Masih dekat. Akhirnya saya bebasnya di Lapas Luwu. Setelah gempa dia bebas tahun 2019 akhir. Oh ya, 1 tahunan setelah gempa begitu kan? Masih sempat menjalani di
Lapas Lowo, kemudian bebas di 2019. Tapi kan itu kena COVID lagi setelah itu. Pas bebas COVID lagi. tapi sudah di Palu itu kan. Nah, tapi berbeda ininya. Artinya ketika Mas setelah dari penjara kemudian selama COVID itu berada di rumah, ada hal positif juga bisa didapat ke situ, bahwa bisa merenung hal-hal yang dulu pernah dilakukan, berkumpul bersama keluarga yang mungkin satu tahunan gitu ya, tidak kemana-mana dan akhirnya berkumpul sama keluarga. Akbar rasakan itu? Sangat merasakan. Akhirnya saya pulang kampung sama orang tua. Kampung di Bone. Di Bone. Pulang sama-sama satu keluarga ke kampung. Oh ya. Akhirnya saya rasakan itu manisnya keluarga itu terkumpul. Seperti apa? Apa bersama keluarga? Dahulu itu saya, melalap buana, kesana, kemari, jarang di rumah. Akhirnya dengan Allah kasih ibroh dimasuk penjara ini, akhirnya saya mulai membuka diri. Artinya kan penjara sebagai salah satu teguran agar kita bisa istilah orang bisa bercermin apa salah kita. Kita ini seperti apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai insan manusia. Akbar, ketika Akbar keluar dari penjara, kemudian kembali ke masyarakat. Di masyarakat itu Akbar merasakan apa yang berbeda ketika dulu yang mungkin tidak terbebas. Tidak bebas dalam hal misalnya ketika masih terlibat dengan kelompok MIT, merasa tidak sebebas orang-orang pada umumnya gitu kan. Takut ditangkap aparat kepolisian, takut bergaul dengan orang-orang karena dicurigai. Nah, setelah lepas dari itu kan ada sebuah kebebasan yang dirasakan. Bagaimana perasaan ketika berada di luar dan ternyata seperti inilah jadi manusia bebas? Alhamdulillah, jadi banyak kenalan, banyak teman, banyak saudara, banyak relasi, rezekinya terbuka dari kiri kanan muka belakang. Akhirnya saya jadi anggota pos Kamling sekarang. Dia malah main gaple. Jadi ronda ya. Nah, itu hal yang mungkin tidak didapatkan dulu ketika justru kita hindari dulu yang begitu. Kan takut sampai kena dicurigai orang. Jangan-jangan ini aparat kepolisian. Karena dulu kan begitu kan, yang namanya bertentangan dengan hukum gitu kan, Akbar. Nah, akhirnya muncul dalam pemikiran Akbar bahwa paham radikalisme itu ternyata tidak cocok untuk kita di Indonesia. Indonesia punya paham Pancasila yang di dalamnya ada banyak suku, agama, pemahaman dan sebagainya yang kemudian diikat dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Akbar menyadari bahwa sebagai bangsa Indonesia ini kita harus berbuat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pancasila itu ketika berapa lama setelah bebas? Saya masih di dalam, saya sudah mulai menyadari itu. Itu dapat dari mana? Akhirnya kan di Mako kan kami ketemu dengan ustaz-ustaz kami juga. Di Mako dulu ada namanya Abu Fida, ada Ustaz Basri. Kami belajar lagi sama mereka. Jadi kami dulu terdoktrin dengan ilmu, kami juga keluar dan kembali ke NKRI juga dengan ilmu. Bukan dengan keadaan atau dengan apapun, tapi dengan ilmu juga. Kami belajar lagi. Dan akhirnya kami dikasih juga dalil-dalil bahwa ada salah satu kisahnya Khalid bin Walid. Yang mana Khalid bin Walid sudah di atas badan orang Yahudi. Setelah dia mau tebas lehernya, orang Yahudi mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi tetap ditebas, mati. Akhirnya sahabat yang lain melapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Khalid bin Walid membunuh orang Yahudi yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah marah. Ini jadi di sini kami belajar. Sedangkan orang Yahudi mengucapkan dua kalimat syahadat dibunuh, Rasulullah marah. Sampai Rasulullah bilang, kenapa tidak kau belah dadanya? Dan kau lihat isi hatinya. Sesungguhnya yang mengetahui isi hati seseorang itu hanya Allah. Bagaimana dengan saya pribadi dulu? Terlalu mudahnya mengkafirkan seseorang, padahal kita tahu dia Muslim juga. Sedangkan orang Yahudi yang mengucapkan dua kalimat syahadat saja Rasulullah marah untuk dibunuh. Bagaimana yang orang yang Polri yang terlahir
Muslim, kita kafirkan hanya karena dia seorang polisi. Ada juga kisah lain yang saya dapat di dalam penjara itu, kisahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia sama juga posisinya, sudah di atas badannya orang Yahudi. Setelah mau dia tebas, orang Yahudi ini meludahi wajahnya Ali. Akhirnya wajah Ali itu merah, marah. Tidak jadi dia tebas. Ditanya sama orang Yahudi, kenapa tidak jadi kau tebas saya? Sesungguhnya pada saat kau ludahi wajahku, amarah. Ya. Saya tidak mau membunuh Karena amarah. Saya mau membunuh dengan kalimat Allahu Akbar. Sesungguhnya Nabiku mengatakan bahwa amarah seseorang itu dipengaruhi oleh setan. Itulah yang Yahudi tersebut masuk Islam. Itulah yang akhirnya merubah banyak hal ketika Merubah banyak hal. Nah, selama apakah Akbar juga ikut program deradikalisasi? Ikut juga. Itu setelah bebas atau dari saya alhamdulillah dari dalam sampai bebas saya mengikuti. Apa yang nilai-nilai yang ditemukan ketika mengikuti program deradikalisasi? Banyak sekali Banyak hal. pelajaran dan ilmu-ilmu didapat bahwa perlunya kita itu bersikap intoleran. Ya. Dan agama toleran. Agama pun mengajarkan seperti itu. Ya. Itu yang membantu Akbar untuk kembali berbaur dengan masyarakat. Iya. Kembali bersosialisasi, kemudian menerima banyak hal ketika setelah bebas dari penjara gitu ya. Nah, Jadi saya di lapas itu diberikan tanggung jawab jadi foreman, Pak. Foreman. Kalau dalam band itu orang RT. ya. Akhirnya saya mulai dari dalam itu saya sudah diajar hidup berbirokrasi. Ya. Belajar politik juga ya. Bagaimana berlaku adil dalam menangani teman-teman senapi yang lagi berkelahi. Nah, Mulai dari dalam itu saya sudah diajar untuk bijaksana gitu ya. Tapi ada tantangannya Akbar. Tentu stigma sebagai ex-napiter, bekas teroris dan sebagainya itu dia masih melekat di tengah masyarakat yang mungkin belum paham seperti apa sebetulnya teman-teman yang sudah keluar, yang sudah menjalani banyak hal, menjalani hukuman, proses deradikalisasi dan sebagainya. Apa tantangannya kita kembali ke masyarakat? Tantangan utama itu sesama teman-teman terdahulu. Pasti kami Masih ada cibiran gitu kan ya. Kami dianggap pengkhianat. Tapi sudah begitu, sudah resiko sudah itu. Orang melakukan kebaikan saja pro kontranya ada. Ya. Masih ada yang tidak suka terhadap Kami kebaikan. dianggap pengkhianat, dianggap kafir. Ya. Tapi sudah begitu. Konsekuensinya seperti itu. Akhirnya sampai sekarang masih seperti itukah atau sudah mulai melunak kemudian kembali bergaul dengan teman-teman itu? Sebagian ada yang sudah kembali, sebagian ada yang masih komitmen dengan Masih kental pemahamannya soal. Nah, tapi kita doakan agar mereka bisa membuka hati dan menerima banyak hal kebaikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Akbar lihat kita kan pakai ini merah putih. Ini kan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus, dan tentu di hari kemerdekaan ini banyak hal-hal yang berbau patriotisme yang bisa kita lakukan. Kalau Akbar melihat bagaimana kisah perjalanan dulu, sepak terjang dulu, kemudian kembali ke pangkuan NKRI, arti sebuah kemerdekaan bagi Akbar dan pada khususnya dan juga Akbar dan keluarga seperti apa? Arti kemerdekaan kalau bagi saya itu intinya kita, sebagai warga negara Indonesia kita harus bersikap intoleran. Bersikap toleran. Jangan intoleran. Jangan intoleran. Jadi kita menghargai pendapat orang yang beda dengan kita. Perbedaan itu rahmat ya. Karena perbedaan itu rahmat kalau dalam agama Islam. Yang saya ketahui. Ya. Kalau di hari kemerdekaan RI yang ke-80 untuk tahun ini banyak hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita dan juga bagi Akbar. Bagaimana misalnya kita menjadi insan Indonesia yang lebih berpikir modern, berpikir ke depan, kemudian lebih toleran tadi disebutkan oleh Akbar.
Nah, kalau ini kemudian ditarik kepada Akbar dan juga keluarga, apa yang harus dilakukan di Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun ini? Kita harus sama-sama menjaga keutuhan negara kita. Ya. Karena terkadang kita merasa paling benar, akhirnya kita termakan dengan pemahaman radikalisme. Karena pemahaman radikalisme ini menganggap pendapat mereka lah yang terbaik, Paling benar. paling benar. Kalau pengertian dari kemerdekaan di dalam pemikiran oleh Akbar, bentuk kemerdekaan yang sejati itu seperti apa? Apakah seperti Akbar yang sekarang sudah lebih bebas bermasyarakat atau seperti apa? Kalau saya rasa saya sudah sangat Bebas, sangat merdeka, gitu kan? merdeka. Dan inilah manusia Indonesia, manusia yang merdeka, gitu kan? Bebas kita mau ibadah, bebas, tidak ada larangan, mau beraktivitas juga bebas, tidak rasa ketakutan itu tidak ada. Kalau dulu kan, kita mau ini, takut, jangan intel. Iya, ternyata Sekarang bebas, ternyata hidup merdeka itu begini, enak. kalau dulu kan, kalau misalnya lagi di masjid ada orang yang dicurigai jangan nyanyi, kita menghindar. Sekarang malah didekati. Sekarang malah dekat. Halo Bapak polisi dong ya, saya. Nah, Akbar, kalau dilihat pengalaman Akbar di masa lalu, kemudian pembelajaran dengan masa kini, apa yang bisa dipetik hikmah besar dari perjalanan masa lalu kemudian menjadi Akbar yang sekarang? Kalau saya itu satu kekeliruannya saya dulu, semangat tanpa ilmu. Semangat tanpa ilmu. Akhirnya terjerumus. Jadi pentingnya untuk membentengi diri itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Perlunya pendidikan. Akhirnya saya menyesal. SMA saya Putus. tidak selesai. Ujung-ujungnya paket C. Banyak yang rugi bagi saya di masa lalu. Pekerjaan saya, karir saya dulu atlet, Pak. Atlet apa tuh? Futsal. Saya sempat dulu ikut seleksi SEA Games, Futsal SEA Games 2012 di Makassar. Saya juga dulu anak band. Akhirnya hanya gara-gara ada Salah bergaul, Salah teman, bergaul. salah belajar, semua hal-hal yang dulu disenangi akhirnya ditinggalkan. akhirnya Hilang semuanya. Ya. Kenapa sekarang tidak dilanjutkan untuk menjadi anak band? sudah setengah mati sekarang. sudah umur. Zamannya sudah berubah. Nah, Akbar tadi menyebut bahwa masuknya paham-paham radikal itu karena dasar-dasar keilmuan yang dangkal. Itulah yang menjadi penyebab sehingga banyaknya paham-paham itu masuk. Bahkan bukan cuma paham radikal, hal-hal yang negatif yang dari luar Indonesia pun masuk ke Indonesia, kemudian dipahami dan juga dianut oleh anak-anak muda kita itu karena mereka tidak punya dasar keilmuan yang baik. Nah, tadi menyebut soal dasar keilmuan yang dangkal, kemudian itu menjadi pintu masuk hal-hal negatif. Akbar punya saran apa kepada pemirsa kita di podcast Presisi? Kalau saya pribadi, saya memakai jangan fanatik. Jangan fanatik. Jangan hulu dalam satu fatwa atau satu pendapat. Harus tetap ada perbandingan. Tetap harus ada perbandingan. Karena Islam ini kan punya 4 mazhab. Jadi kalau kita cuma fanatik dengan satu mazhab, Ya. pasti kita akan tergelincir nanti di ujung jalan. Baru perlunya kita membuka diri. Membuka diri terhadap semua guru-guru atau semua orang yang memberikan kita ilmu. Kalau dulu saya pribadi, saya tidak mau belajar kalau bukan dari kelompok saya. Tidak terbuka ya. Tidak terbuka. Akhirnya saya cuma dapat ilmu dari kelompok saya. Ilmu dari kelompok lain saya anggap salah, keliru, bid'ah, sesat. Alhamdulillah setelah saya bebas, saya sudah belajar sama Dewan Pembina saya, Prof. Lukman, belajar di NU. Wakil pembina saya
Dr. Samsuria, dosen Unisa, Unismu. Kemudian saya belajar. Akhirnya saya belajar dengan Alera juga, Habib Mohsen, Habib Sadi. Saya terbuka sekarang kalau mau belajar. Dulu kan kita fanatik sekali. Betul. Kalau bukan dari kelompok kita, nggak bisa belajar. Salah orang punya ajaran itu. Karena kan kata ulama, pentingnya belajar ilmu agama itu dari syarat yang tersambung, gitu kan. Artinya ilmu yang kita dapatkan kita tahu jelas dari mana apa asal muasalnya, dari guru kita ke gurunya dia sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 17 Agustus, tidak akan lama lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Apa pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI ke-80, Akbar? Jadi untuk masyarakat itu Ya. perlu menyadari diri bahwa untuk menjaga keutuhan dan kedamaian negara ini bukan hanya tugasnya Polri, tapi tugas seluruh rakyat. Ya. Jadi sama-sama kita saling menjaga silaturahmi, sama-sama kita menjaga dan saling membantu dalam informasi. Ya. Sehingga dari kolaborasi itulah akan nanti kita mendapatkan hasil, negara kita akan baik dan maju. Kalau sekarang Akbar terlibat di aktivitas sosial di Kota Palu dan sekitarnya atau di luar? Alhamdulillah. Apa yang dilakukan? Kebetulan kami 4 tahun lalu membuat yayasan. Ada yayasan. Sahabat Pelita Umat yang mewadahi teman-teman yang bebas. Alhamdulillah, kalau teman-teman kami itu jumlahnya sudah 15 orang. Itu berkantor di mana pusatnya? Di Palu sini? Alhamdulillah itu belum ada kantor. Belum ada kantor. Kita masih independen. Kita doakan segera ada kantor. Semoga. Karena ketika ada kantor bisa jadi base camp untuk teman-teman berkumpul. Kegiatan yayasan kami itu baru sampai ke jadi pembicara di kegiatan-kegiatan deradikalisasi. Jadi narasumber di kegiatan-kegiatan deradikalisasi. Jadi kami juga butuh dibukakan ruang oleh masyarakat bahwa kami ini bisa kembali dan kami juga bisa berguna untuk menyampaikan bahaya paham radikalisme. Kalau rencana Akbar dan teman-teman untuk berkontribusi terhadap masyarakat, negara dan bangsa ke depan seperti apa? Kami tergantung arahan. Tergantung arahannya. Tergantung callingan. Nah, Akbar, sebelum kita akhiri, kalau diputar kembali waktu Akbar, masa lalu sampai kemudian dari lahir dan terlibat dengan hal-hal yang negatif, apa yang Akbar inginkan kalau waktu itu diputar? Kalau kembali ke masa lalu, terlahir kembali kemudian menjadi Akbar yang baru, apa yang Akbar inginkan harusnya sebagai Akbar yang baru? Saya mau lanjut sekolah saya tidak kasih putus. Tentu akan menjadi orang yang tidak akan terlibat dengan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Karena sekolah saya putus, akhirnya ilmu saya minim, akhirnya saya terjerumus. Karena minimnya ilmu. Ya. Jadi perlunya itu perbanyak ilmu dan jangan sampai putus sekolah. Alhamdulillah banyak hal positif yang didapatkan oleh Akbar ketika ditangkap oleh aparat kepolisian menjalani hukuman dari Makobrimob ke Lapas Petobo, kemudian mengakhiri hukuman di Lapas Luwuk. Inilah yang menjadi journey, menjadi perjalanan hidup bagi Akbar yang kemudian menjadi Akbar yang baru. Kalau istilah anak sekarang itu manusia baru setelah menjalani banyak hal, banyak tempaan. Kembali ke NKRI tentu menjadi satu hal yang diinginkan oleh banyak orang, karena sebagai bangsa Indonesia kita selalu berkeinginan bahwa negara ini maju berkembang dengan insan-insan manusia yang punya pemikiran yang lebih panjang, lebih jauh ke depan, agar negara tetap menjadi utuh, tidak terbelah, dan juga bisa menjadi negara yang maju. Begitu Akbar. Sebagai penutup mungkin kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih hafal Akbar? Alhamdulillah. Ini mau pakai musik atau kita bebas saja? Oke. Apa pesan-pesan untuk generasi muda sebelum kita closing, Akbar? Pertama, pesannya
untuk teman-teman saya yang masih konsisten dengan pemahaman dari Kasmianya, ayo teman-teman, kita kembali. Buka diri, kita belajar lagi. Karena kalau kita membatasi diri, tidak membuka hati, kita tidak akan mengetahui mana benar, mana salah. Ayo kita kembali, teman-teman. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kita akan menghadapi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tanggal 17 Agustus 2025. Tentu pesan dari Akbar ini menjadi pengingat bagi kita bahwa untuk menjadi masyarakat yang bisa berkembang, masyarakat yang bisa bergaul, bisa masyarakat yang membantu umat bisa lebih maju lagi, maka kita harus menjadi masyarakat yang istilahnya berkembang di dalam masyarakat. Artinya bisa bergaul lebih luas, tidak membatasi diri dan sebagainya. Karena kemerdekaan pada dasarnya, hakikat dari kemerdekaan adalah kita bebas melakukan apa saja, tapi tetap kita dipantau oleh nilai-nilai luhur dari Pancasila dan juga agama. Seperti itu, Akbar. Mungkin kita mulai dari Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Akbar sudah hadir di podcast Presisi. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan, dan tentunya bagi Anda yang menyaksikan podcast Presisi dalam setiap episode, banyak hal yang bisa kita petik dari narasumber yang kita hadirkan di podcast Presisi, dan insya Allah kita juga akan menghadirkan banyak narasumber yang bisa menginspirasi bagi Anda dalam hal-hal yang tentu berbau dengan kebaikan, berbau dengan kemajuan dan juga persatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak Akbar. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan, dan saya Abdi Mari bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi.